Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Busemesse. Kali ini, kita akan berbincang-bincang dalam sesi Innovative Business Model in Ever-Changing Landscape of Digital Media. Sesi ini adalah bagian dari Leadbeat, program yang khusus menampilkan dan membincangkan tren industri kreatif serta berbagai konten digital yang tengah hype di Indonesia maupun Asia Tenggara dalam bentuk talk show, diskusi, ceramah, chit-chat, dan berbagai format menarik lainnya. Dalam Leadbeat akan hadir pada konten kreator dan expert di dunia industri kreatif. Saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu diskusi kita hari ini, yaitu Kak Gracia Berntobing. Kak Gracia Berntobing atau lebih sering disapa Gracia Tobing, pembawa berita di Liputan 6 SCTV. Ia juga pernah menggawangi acara Beautiful Indonesia, sebuah program di saluran televisi berbahasa Inggris TVRI World. Pada 2020, ia menjadi pembawa berita di TVRI Sumatera Utara. Ia meraih runner-up pertama kategori pembawa berita dalam Festival Jurnalistik Indonesia tahun 2011 nasional tahun 2011 dan menjadi finalis Putri Batik Kampus tahun 2016. Ikuti sesi ini sampai akhir karena akan ada door prize untuk penanya pertama di setiap sesinya. Untuk Kak Gracia Berntobing dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang juga sudah hadir di tempat ini. Dan senang sekali saya Gracia Berntobing bisa bergabung dalam sesi Innovative Business Model in Ever-Changing Landscape of Digital Media. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang akan menjawab tema kita hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu seperti apa diskusi kita di sore hari ini. Oke, baik. Untuk sore ini saya akan membahas mengenai bisnis model, di mana kalau kita tahu sebelumnya ada proses migrasi dari media konvensional ke media digital yang tidak serta-merta membebaskan bisnis media dari ketergantungannya pada periklanan. Di sisi lain, di era digital, media massa lebih mengandalkan iklan, sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi kualitas konten dari media tersebut. Kita sering melihat hoax, clickbait, bombshell dengan konten yang berkualitas rendah, baik itu di media massa, cetak, online dan sebagainya. Dan beberapa media kemudian berinisiatif untuk mencari alternatif model bisnis untuk kemudian membebaskan diri dari ketergantungan pada iklan yang tujuannya satu, untuk menghasilkan konten dengan kualitas yang lebih baik. Sudah hadir di studio dua narasumber dari dua media yang luar biasa, Project Multatuli dan Asumsi.co, yang merupakan dua media yang sedang mengembangkan model bisnisnya saat ini, di mana Project Multatuli sendiri ini menggunakan konsep membership dan juga Asumsi.co menggunakan konsep subscription. Dan untuk narasumber kita hari ini yang juga sudah hadir, saya akan sedikit membacakan profil mereka yang tentu saja kita harapkan keduanya akan menjawab tema kita hari ini. Yang pertama, Devi Nayo menjalankan program keanggotaan di Project Multatuli, sebuah inisiatif jurnalisme layanan publik yang fokus kepada kaum marginal. Untuk berbagai karyanya di Project Multatuli, Devina baru-baru ini masuk ke dalam daftar, bisa ditebak, 30 Under 30 yang dikeluarkan oleh organisasi media internasional. Sebelumnya saya ingin teman-teman di sini untuk memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Devi Nayo, luar biasa sekali 30 Under 30. Devi Nayo juga merupakan seorang pembaca yang kerap membagikan ulasan dan rekomendasi buku di akun Instagramnya atau dengan tagar #DevinaRates. Nanti mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di sini Instagramnya apa, jadi barangkali ingin dapat rekomendasi buku bisa langsung disampaikan juga ke teman-teman dan juga audiens lainnya.
Saya tidak hanya kedatangan satu narasumber, seperti yang saya sudah sebutkan di sebelumnya, ada satu orang lagi, pria ganteng yang imut dan mempesona kalau orang-orang bilang sekarang. Baiklah. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Ini adalah Mas Randy Arbiantama yang juga adalah pekerja media dengan latar belakang pendidikan teknik sipil. Pengalaman Randy di media termasuk menjadi penulis dan produser kreatif untuk Distrik dan Kerah Biru di YouTube. Bisa disaksikan langsung di YouTube asumsi.co. Randy juga menjadi produser kreatif dan editor podcast majalah Tempo, Stand Up Indo Podcast, dan 5 podcast lainnya di Box to Box Media Network, termasuk Asumsi Bersuara. Selain itu Randy juga tertarik pada dunia sepak bola. Jadi nanti boleh kita tanya-tanya juga soal sepak bola ya. Juga ada podcast Retropus yang juga merupakan podcast sepak bola pertama di Indonesia dengan lebih dari 15 juta pendengar sejak tahun 2018. Randy juga berpengalaman sebagai pembawa acara sepak bola di televisi internasional. Kita berikan tepuk tangan juga untuk narasumber kita yang kedua. Saya boleh hadirkan langsung dua narasumber kita. Oke, silakan maju kepada Mbak Devina dan juga Mas Randy, silakan untuk bersama-sama dengan saya. Oke, terima kasih keduanya sudah hadir di studio untuk nanti kita akan membicarakan sedikit tentang innovative business model in ever changing landscape of digital media dengan kedua narasumber kita. Sebelumnya saya ingin tanya, hari ini sudah makan siang ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah makan siang. Tapi kok lemes ya Mas ya? Deg-degan Mbak, saya nggak biasa ngomong di depan orang nih. Alhamdulillah. Gak biasa ngomong di depan orang, tapi kita harus ngomong di depan teman-teman. Iya. Oke, akan ada beberapa pertanyaan, akan ada beberapa topik diskusi yang akan kita sampaikan hari ini. Karena keduanya ini sama seperti saya bekerja dalam bidang media, mungkin hanya beda platform saja ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari Devina Yo, seperti apa Project Multatuli? Oke, halo semuanya. Halo. Halo. Ini kayak event pertama semenjak 2 tahun webinar terus ya, jadi agak awkward melihat orang secara live. Mungkin pertama-tama cerita dulu soal Project Multatuli, apa sih sebenarnya yang kami lakukan. Jadi Project M ini memang media baru, kami baru diluncurkan Mei 2021 di tengah-tengah pandemi. Dan ketika kami muncul, kami sudah mengambil mission statement untuk melayani yang dipinggirkan. Jadi sebagai gerakan jurnalisme publik, kami menyadari bahwa di Indonesia ini kebanyakan media berpusat pada pengalaman-pengalaman elit, juga kadang-kadang terlalu berpusat pada pengalaman laki-laki yang tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa, sehingga kami merasa ada semacam news desert atau gurun informasi yang perlu diisi. Sebagai gerakan jurnalisme publik, kami melayani yang dipinggirkan dan juga mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan, dengan harapan bahwa ketika kami mengangkat permasalahan yang sudah sebenarnya ada tapi disisihkan selama ini, kami bisa membawa dampak kepada subjek-subjek liputan kami. Mungkin itu dulu. Oke, luar biasa sekali jawabannya tadi tentang Project Multatuli. Sudah hadir juga ya ini ya pria ganteng di sini. Mungkin bisa disampaikan juga asumsi.co ini seperti apa? Oke, asumsi.co itu saya agak lupa, mungkin 2016 itu dimulai sebagai vlog politiknya Pangeran Siahaan dan Iman Syafei sebagai CEO dan sebagai founder dan co-founder. Kemudian beriring jalannya waktu, teman-teman masuk ke Asumsi juga, kita mulai bergeser nih, bukan cuma politik aja. Sekarang juga ada current affair, juga kita akan ngebahas banyak hal-hal yang secara budaya pop kurang lebihnya kayak gitu sih. Dan Asumsi ini berkembang bersama para rekan-rekan yang masuk ke Asumsi. Jadi kalau dilihat dari tahun ke tahun memang Asumsi berubah-berubah terus gitu ya. Mungkin sederhananya Asumsi kayak gitu sih. Dan secara tagline Asumsi itu mendengar semua orang. Jadi memang yang diasumsi dan yang Asumsi keluarkan itu memang dari semua orang gitu. Oke, baik. Untuk model bisnisnya sendiri, ini dari Project Multatuli dan juga asumsi.co kan kita ketahui bersama bahwa dua media ini memang mengembangkan bisnis dari subscription dan membership, benar? Oke, bisa diceritakan sedikit sebetulnya project bisnis ini, model bisnisnya akan menjadi seperti apa? Saya mulai dulu dari Mas Randy kali. Oke, sebenarnya subscription itu adalah bagian kecil sekali dari Asumsi dan itu baru mulai kita laksanakan sebenarnya di Juli 2022 karena kami ngelihat demand gitu ya.
yang kami rasakan ketika Distrik sama Kerah Biru, program andalannya Asumsi ini, itu udah mulai disukain sama banyak orang, dan kita kan cuma bisa ngasih kurang lebih berapa ya, 30-40 menit di YouTube gitu, karena kalau kelamaan bakalan bosan, dan juga karena ada sponsor dan apa segala macam, kami juga harus mikirin berbagai macam hal gitu. Tapi para penonton ini pengen lebih panjang gitu. Ya udah, karena kami melihat adanya kesukaan, ada likes, dan juga ada needs, kebutuhan orang, kami melihat di tengah ada opportunity. Jadi kami ambil opportunity tersebut dengan menawarkan yang namanya subscription. Jadi kalau emang kamu suka dan kamu memang willing untuk membayar, maka kami akan membuat si YouTube membership ini. Karena YouTube ini juga emang baru setahunan terakhir lah ada membership gitu. Jadi kami coba, dan kayak mungkin untuk media-media lain juga gitu ya, ngelihat gimana caranya adaptif. Kami coba adaptif dengan cara itu dan kami lakukan. Sebenarnya secara bisnis itu bukan jadi hal utamanya Asumsi gitu, tapi itu yang sedang kami coba karena kami rasa kue yang diberikan sama uang ads itu makin lama makin banyak dimakan sama Google, terus juga sama Facebook, sama Tencent sekarang gitu. Kue yang tersisa untuk media itu sangat sedikit gitu. Jadi masa depannya media untuk kami Asumsi adalah audiensnya gitu. Jadi kami mencoba untuk melakukan hal itu. Ini masih kami develop sebenarnya sih. Jadi dalam perkembangan sebenarnya gitu. Jadi kami ngelihat forecast ke depannya, ya media akan menggunakan uang audiensnya untuk terus bertumbuh, kurang lebihnya kayak gitulah. Maka kami bikin si sehingga harus subscription. juga menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Betul, dan juga ya? sesuai sama yang audiensnya mau gitu. Karena sekarang yang ngasih uangnya audiens, ya kami servingnya untuk audiens tersebut gitu sih, sederhananya. Oke, kalau untuk project Multatuli sendiri ini bagaimana? Apakah juga sama skemanya dengan asumsi.co? Iya dan enggak ya. Oke, menarik iya dan enggak. Iyanya bagaimana, enggaknya Jadi, gimana? tadi kan Randi juga bilang kalau reader revenue itu cuma sedikit dari sekian banyak pendapatan atau biaya operasional dari media, dan termasuk juga di kami. Jadi selain membership, sebenarnya kami punya 3 keranjang media, 3 keranjang pemasukan, 1 grant atau dana hibah, 2 impact service di mana kami kolaborasi dengan banyak organisasi, mostly NGOs, untuk kampanye isu-isu sosial yang juga jadi perhatian kami. Dan yang ketiga adalah membership, di mana kami mendapatkan uang dukungan dari member-member atau pembaca Project Multatuli. Oke. Kita mungkin boleh jeda dulu sebentar. Iya bener, bentar. Oke, Ada baik. jatuh. Oke, Pemirsa. silakan. Aman pemirsa. Oke, terus sampai mana tadi? Oh ya, kami bikin 3 keranjang Iya, ini 3 keranjang. dengan kembali lagi kepada statement kami bahwa kami adalah gerakan jurnalisme publik. Sebagai gerakan jurnalisme publik kan nggak mungkin kami cari uang dari politisi atau dari konglomerat yang memang selama ini menguasai kepemilikan media di Indonesia. Karena ketika kami melakukan itu ya what's news gitu. Gimana kami bisa berpihak pada publik, kepada yang dipinggirkan kalau kami mendapat uang dari kekuasaan. Gitu. Atau mungkin bisa mendapatkan uang dari investor-investor lain yang mungkin sejalan dan sevisi misi dengan Project Multatuli. Apa kami itu tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan investor dari impact investor kalau gitu ya sebutnya. Karena investor macam itu tidak menuntut ROI atau return on investment kan. Tapi di sisi lain kami juga nggak bisa mengikuti framework dari attention economy yang sekarang diikuti banyak media, di mana kami harus berlomba-lomba mendapatkan banyak traffic, klik, dan segala macam. Karena kami juga sadar bahwa artikel-artikel yang seperti itu yang mendapatkan banyak traffic kemudian tidak serta-merta merupakan artikel yang memberikan dampak ataupun membahas hal-hal yang jadi perhatian kami, yaitu tentang masyarakat yang dipinggirkan, isu-isu dasar yang disisihkan. Artikel-artikel itu jujur aja tidak mendapat banyak traffic dan klik gitu. Tapi ketika kami meliput hal-hal tersebut, kami ingin membawa dampak dan itulah yang menjadi pusat perhatian kami. Nah, oleh karena itu kami membuka skema membership dengan harapan bahwa orang-orang yang juga punya kepedulian terhadap apa yang jadi isu liputan kami akan merasakan tanggung jawab atau solidaritas sebagai warga atau publik juga untuk mendukung media seperti kami. Sejauh ini apa sudah banyak juga masyarakat ataupun organisasi lain ikut sebagai anggota dari membership? Sebenarnya kalau dibilang banyak sebagai skala, kalau dibandingkan sama media-media lain tuh enggak ya. Cuma mengingat kami sendiri kan medianya baru ada tahun lalu juga menilai
ada riset dari Reuters Institute yang bilang bahwa willingness to pay for news among Indonesians is very low, kayak cuma 18%. Jadi kami merasa bahwa kami saat ini punya 500 sekian member yang aktif membayar, dan juga sudah lebih dari 1.300 orang pernah menjadi member kami. It's a huge number for us. 500 itu termasuk angka yang cukup besar untuk baru berapa lama ini? Project Multatuli masih baru, hitungannya masih baru ya? Project Multatuli 1,5 tahun, 1,5 membershipnya tahun. baru 1 tahun. 1 tahun membership, 500 ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa sih menurut saya, karena tidak semua orang memang menyenangi isu-isu yang terpinggirkan. Seperti yang tadi Mbak Devina bilang ke kita ya secara bersama bahwa memang konsep dari Project Multatuli ini kan adalah untuk membangun awareness ataupun isu-isu yang memang media lain tidak sampaikan, atau isu-isu yang sifatnya scarcity atau langka, betul ya? Kalau dari asumsi ini seperti apa, Mas? Oke, kalau asumsi itu kalau bikin program tuh cuma ada 3 yang kita perhatikan. Kalau mau jalan 3 ini aja. Yang pertama, apakah ia menghasilkan uang? Kalau menghasilkan uang, go, ayo kita jalan, ayo kita buat. Yang kedua, apakah dia menghasilkan traffic? Kalau menghasilkan traffic, go, jalan, kita buat. Yang ketiga, mungkin dia tidak menghasilkan traffic, mungkin dia tidak menghasilkan uang, tapi yang kayak Mbak Devina bilang tadi, dia menghasilkan impact kepada orang gitu. Jadi itu yang asumsi selalu pikirkan gitu. Kalau memang tidak ada uangnya, tidak ada trafficnya, maka harus ada impactnya. Tapi kalau 3-3-nya nggak ada, ya nggak akan dibuat sama asumsi gitu. Jadi asumsi cuma jalan dari 3 itu aja. Mungkin aku sedikit cerita, sempat kan rame JIS gitu ya, rame soal JIS. Kemudian kita mencoba mencari sisi lain dari itu. Mungkin semua orang udah tahu JIS bagus, iya kita tahu kita bagus. Nah asumsi datang dengan point of view-nya asumsi nih gitu. Kita lihat, kita dalemin lagi yuk gitu tentang JIS ini. Ternyata di sebelah JIS itu ada satu kampung yang rumahnya tuh dinomorin 1, 2, 3 kayak kambing deh gitu, kayak kambing di Idul Adha. Ternyata orang-orang ini dijanjikan untuk direlokasi dan dibayarkan gantinya gitu. Dan sampai sekarang belum juga dapat. Nah, waktu asumsi angkat berita itu ramai gitu tentu saja, dan juga sama yang bikin bangunan ini juga waktu itu ramainya gitu. Terus setelah videonya naik ramai dan segala macam, itu sama pemerintah langsung digantikan, si ganti ruginya yang dijanjikan digantikan, dan mereka nelpon ke tim redaksi nangis-nangis bilang berterima kasih karena videonya kami digantikan, kami mendapatkan uangnya, kami mendapatkan relokasi gitu. Jadi buat asumsi bukan cuma sekadar uang dan traffic yang kami harapkan, tapi si impact itu juga gitu. Dan itu kadang tuh bikin redaksi ada nangis-nangisnya gitu, kayak anjir ya ini cuma bikin video, dalam tanda kutip cuma bikin video kayak gini doang, ada orang yang haknya dibayarkan gitu, dan itu buat kami lebih dari cukup, lebih dari sekedar uang. Oke, tapi masyarakat banyak yang memang menyenangi konten-konten yang seperti itu ya Mas ya, untuk banyak ya. Kadang ya sebenarnya kan ini kan sama aja kayak mungkin di TV ada mikrofon pelunas utang, ujung-ujungnya ada nangis-nangisnya juga gitu ya. Terus juga banyak lah program-program penguras air mata gitu ya. Asumsi sebenarnya tujuannya kalau kita datang ke satu tempat tuh bukan untuk bikin orang nangis gitu, tapi untuk ngasih tahu ada realita lain yang mungkin teman-teman belum merasakan, belum teman-teman tahu. Sebenarnya cuma sekedar itu doang. Perkara hati siapa yang tersentuh itu bukan perkaranya asumsi lagi gitu. Tapi memang kami bertujuannya cuma ngasih tahu ada realita lain yang dari kemegahan, dari sesuatu yang berwarna emas, ternyata ada hal lain gitu. Nah itu yang asumsi buat gitu. Dan itu tidak ramah tentu saja dengan sponsor gitu. Itu tidak ramah dengan sponsor, tapi ramah dengan para penonton kami yang akhirnya secara sadar dan ingin untuk subscribe si YouTube Asumsi gitu. Jadi itu memang berkesinambungan tuh, konten yang seperti apa menghasilkan penonton yang seperti apa, dan juga seperti yang kita tahu sebenarnya subscription terus juga membership itu bukan hal baru gitu. Saya waktu kecil langganan Bobo gitu. Kita langganan majalah Fantasi gitu. Mungkin bapak ibu kita langganan majalah Tempo dari dulu gitu. Mereka membayar terlebih dahulu untuk dapat majalah yang akan mereka dapatkan 7 bulan ke depan gitu. Sebenarnya tidak ada hal yang baru, cuma disrupsi sosial media dan juga internet yang membuat hal-hal tersebut jadi kelihatan baru dan keren gitu. Ya, dan memang pada hakikatnya memang kan internet itu kan hal yang semua yang tersedia kan gratis ya. Ketika bayar orang kaget, hah kok suruh bayar gue gitu. Sebenarnya tuh padahal sebetulnya ini sudah terbentuk dari beberapa tahun yang lalu. Iya, cuman bahkan dari kita kecil tuh udah yang hal yang biasa gitu, yang kita nonton zaman dulu nonton Sri Mulat bayar kok gitu. Jadi sebenarnya ini gimana si para media dan juga kan sebenarnya kalau kita ngomongin media massa tuh asumsi media massa betul yang dinaungi oleh
Dewan Pers gitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau Dilan Cepmek itu juga adalah media massa untuk dirinya sendiri gitu. Pak Jokowi media massa untuk dirinya sendiri, memang tidak dinaungi oleh Dewan Pers gitu. Dan juga semua akun-akun di TikTok dan di Instagram adalah media massa gitu sebenarnya. Jadi soal subscription dan membership ini memang lebih perkara orang kaget. Dikiranya internet semuanya gratis, ternyata ada yang berbayar gitu sih sebenarnya. Baik, jadi menurut Mas Randy bagaimana sebetulnya cara yang paling baik untuk membangun merek seperti Asumsi.co ataupun juga Project Multatuli ini untuk berlangganan ataupun berdonasi. Jadi orang-orang itu bisa untuk menjadi followers dari program-program yang dibuat dari kedua media ini. Aku dulu? Boleh, siapa terserah nih. Oke. Kalau buat Asumsi yang kita tukarkan tuh sebenarnya di sosial media dan di internet tuh mata uangnya adalah otentik gitu, asli gitu, dan beda gitu. Dan kenapa orang-orang mau subscribe sama Asumsi, mungkin mereka merasakan ada hal yang sama dengan diri mereka di Asumsi gitu. Tapi kuncinya tetap ada demand, dan juga kuncinya adalah soal scarcity atau kelangkaan gitu. Kalau misalnya kita coba simulasikan gitu ya. Kalau misalkan sekarang semua berita Verdi Sambo itu dibuat berbayar oleh satu media A gitu, apakah orang mau willing untuk membayar berita tersebut di media A? Enggak, karena banyak alternatif lain di luar sana, media B, media C, media D, semua ngasih informasi yang sama. Tapi Asumsi itu nggak punya alternatif lain gitu, teman-teman nggak bisa dapetin konten yang Asumsi punya di media lain gitu. Ya mungkin bahasannya sama, misalnya kita bahas Bantar Gebang gitu, tapi yang orang suka dari Asumsi adalah point of view-nya Asumsi gitu. Kita beda dari yang lain gitu. Dan teman-teman yang akhirnya subscribe itu merasa tidak punya alternatif lain sehingga harus membayar membershipnya Asumsi tersebut sih gitu. Oke, sedangkan dari Project Multatuli ini sendiri bagaimana Mbak? Apa keunikannya yang pada akhirnya membuat orang oke deh kita berlangganan deh di Project Multatuli, apa nih feedback yang bisa diberikan? Jadi sebenarnya bulan Juli lalu kami udah pernah survei ke Kawan M. Kami nyebut member kami itu Kawan M. Oke, Saya Kawan M saya subscribe. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin kalian jadi Kawan M gitu? Kami tanya apakah karena kalian suka baca laporan kami, ada laporan yang relevan secara pribadi, solidaritas saja, ingin dapat merchandise atau apa? Ternyata mereka jawab karena solidaritas dan juga the good feeling that comes with supporting good journalism. Karena sebenarnya ketika orang baca Project Multatuli, rata-rata tuh itu adalah kehidupan orang yang jauh banget dari kita, kayak kehidupan masyarakat adat yang bahkan kita nggak pernah tahu nama daerahnya di mana, tapi mereka mengalami permasalahan yang juga relevan dengan kita gitu. Sebagai sesama manusia kan pasti punya rasa bentuk empati atau solidaritas terhadap manusia lain ya, meskipun kita terpisah jarak, etnisitas yang berbeda, agama yang berbeda dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin kita bawa dan akhirnya ketika orang membaca laporan Project Multatuli, mereka merasa bahwa ini penting, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah diangkat sama media lain atau mungkin pernah diangkat tapi dalam angle yang berbeda ya, karena Project Multatuli jelas kami berpihak pada yang dipikirkan, sementara framework yang sering diangkat media mainstream kadang berbeda. Jadi ketika kami mengangkat permasalahan-permasalahan seperti itu yang sebenarnya mendasar dan banyak dijumpai sama orang-orang tuh merasa oke, ini penting, ini perlu didukung dan mereka mendukung kami gitu sebagai gerakan jurnalisme publik. Sebenarnya yang Randy bilang bahwa sebenarnya kita tuh sama-sama mencari dampak ya, karena jurnalisme itu sendiri pada dasarnya harus berdampak pada masyarakat dan juga harus memihak kepada publik, karena kalau enggak ya untuk apalah kita ada ke PR agency aja semuanya gitu. Ya, betul. Tapi yang tadi Randy bilang yang juga saya rasa menarik adalah bahwa orang-orang kaget ketika kami meminta subscription atau membership karena orang sudah mengasosiasikan berita itu sebagai gratis, padahal selama ini di framework sosial media mereka membayar dengan perhatian mereka, tapi mereka nggak sadar aja kalau sebenarnya perhatian dan waktu yang mereka spend di sosial media platform atau internet itu kemudian terkonversi jadi iklan. Jadi rasanya itu yang perlu kita bangkitkan, bahwa kesadaran bahwa your time and attention is valuable for us. Makanya kami nggak menjual perhatian kalian atau menganggap kalian cuma sebagai matriks yang bisa kami present ke sponsor.
Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan Mas Randy? Enggak, udah mantep. Oke, sudah mantap. Tadi saya juga mendengarkan bahwa ternyata kedua narasumber kita ini juga telah menyediakan PowerPoint ya, ataupun presentasi yang bisa disampaikan sekarang. Mungkin kita bisa mengulik lebih dalam tentang inovatif bisnis model yang diterapkan oleh keduanya. Bagaimana dengan teman-teman panitia, apakah memungkinkan untuk bisa kita, oke, ternyata bisa. Saya mau mulai dari Mas Randy dulu. Boleh? Mas Randy. Oke, di belakang ya. Oh, oke. Oh, ada clicker. Yes, sudah disediakan toolsnya di Ntar sini. saya terakhir kali pakai soalnya pas ini presentasi skripsi saya. Cek dulu ya. Gimana sih? Oh gitu, oke. Oke, asumsi YouTube subscription. How and why? Nah, tadi aku pengen diskusi dulu sebenarnya apa sih media massa itu gitu ya. Ini ada dua yang berlindung di balik undang-undang pers dan yang non-pers. Oke, yang pers itu lex spesialis, yang non-pers itu lex generalis. Yang pers itu ya kayak SCTV, Asumsi, Project Multatuli, itu pers tuh. Yang non-pers, ini pers nih ya. Yang non-pers ini nih, semuanya nih adalah media gitu. Ya dia TikTok, ya dia Instagram, si Dilan Cepmek, Aukarin, Arya Julid, itu semua media massa gitu. Tergantung kita melihatnya seperti apa gitu. Ya dia memang kalau bermasalah bakal masuk ke kantor polisi gitu. Tapi kalau asumsi bermasalah itu masuknya ke Dewan Pers gitu. Jadi kita setuju dulu sedikit soal media massa tuh apa gitu. Karena kalau kita subscribe-nya TikTok gitu kan males ya gitu ya. Karena ya gampang tinggal dilihat dari mana-mana tuh dapat gitu. Tapi dua-duanya si Asumsi, si Project Multatuli, si Dilan Cepmek dan Pak Jokowi itu sama-sama media massa semua gitu. Nah, ini tadi kayak saya bilang ya, langganan itu udah mendapatkan untuk dapetin sebuah konten tuh udah kita lakukan sejak dulu sebenarnya gitu. Nggak ada hal yang spesial sebenarnya. Nah, ini latar belakangnya Asumsi bikin subscription tuh cuma ada 3. Yang pertama iklan dari sponsor. Asumsi itu dapat revenue dari mana aja sih? Itu yang pertama ada iklan dari sponsor. Jadi misalnya BCA placement di kita itu dapat uang Asumsi. Kemudian monetisasi konten YouTube Ads itu kita dapat uang. Yang terakhir monetisasi audience gitu. Dan ini adalah masa depan dari media. Uangnya audience, uang dari audience. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, ini dia. Karena kue budget marketing untuk media makin lama makin tipis. Disikat semua sama Google, Facebook, Tencent. Dan juga banyak media lain. Alasannya apa? Karena mereka bisa targeting ads. Asumsi nggak bisa gitu. Asumsi nggak bisa targeting ads. Ya kita kalau bikin video ya cuma untuk subscribernya Asumsi dan orang-orang yang mungkin terpapar gitu. Sedangkan kalau saya punya warung jus gitu misalnya, cuma punya uang 100.000 gitu, mau placement di Asumsi nggak cukup uangnya. Tapi kalau placement di Facebook cukup uangnya gitu dan bisa ditarget. Oh, saya lebih targetnya adalah orang Depok, umur sekian, terus juga gendernya ini nyampe tuh gitu. Dan itu lebih ngaruh gitu. Asumsi nggak bisa, media lain nggak bisa. Makanya media cuma dapat kue sisa. Ini Google Ads revenue dari 2019 sampai 2024 forecastnya. Dan di bawahnya adalah Facebook gitu, makin lama makin gede gitu. Sedangkan media makin lama makin turun gitu. Dan selamat datang di Sunset of Media Industry. Kalau kita butuh traffic besar, maka kita harus pakai kalau kita butuh dapatkan revenue yang besar, traffic harus besar, cost juga harus besar gitu. Dan kalau kita pengen dapetin traffic besar, cost juga harus besar gitu. Lingkaran setan aja tuh di tengah-tengah ini nih. Makanya media kayaknya udah sunset juga sih gitu. Kalau dilihat radio udah begitu, terus juga sekarang siapa sih yang punya media cetak gitu ya? Kalau cuma bukan buat gagah-gagahan doang. Mas Randy, boleh saya sedikit menanggapi. Untuk bisa menghasilkan traffic yang besar, revenue yang besar, harus ada tadi produk-produknya juga ya. Untuk Betul. bisa menghasilkan, kenapa orang-orang pada akhirnya menonton tayangan dari asumsi.co berarti memang harus ada produk tayangan yang berkualitas, betul ya. Dan itu tadi yang sempat saya bicarakan di awal, produk knowledge ataupun hasil dari tayangan tersebut memang harus sampai ke masyarakat secara detail dan spesifik, betul? Betul, jadi kalau kita sederhananya gini sih,
Kalau ada orang mau belanja di media, dia ngeliat etalase apa yang kita jual gitu. Betul. Etalasenya kita lihat, oh kalau di Asumsi ada distrik yang ngebahas tentang sebuah daerah. Oh ada Kerah Biru yang membahas sebuah pekerjaan yang orang tahu tapi mungkin nggak pernah mendalami gitu. Oh ada Batas yang membandingkan sebuah wilayah tertentu dengan wilayah tertentu gitu. Kemudian juga ada vakansi, kemudian ada apa segala macam gitu. Kemudian media melihat, kemudian sponsor melihat, oh saya pengen belanja ini gitu. Tapi untuk bikin sebuah program itu yang berdarah-darah gitu. Kita ngeluarin duit lebih banyak, R&D terus berulang-ulang dan segala macam. Itu kadang yang kita sebagai media tuh belum tentu punya waktu dan belum tentu punya uang untuk sampai ke situ gitu. Jadi tadi kadang untuk dapetin revenue yang gede gitu ya, traffic tuh harus gede gitu. Asumsi kalau mau dapetin revenue yang besar ya trafficnya harus besar gitu. Tapi cost-nya harus gede juga gitu. Tadi aku dengar Mbak Devina dan tim Multatuli sampai ke Danau Toba gitu untuk sebuah film yang pasti budgetnya gede banget gitu. Tapi untuk dapetin kualitasnya ya memang harus kayak gitu. Nah ini media kalau begini terus ya syukur kalau ada uang yang bisa di spend gitu. Tapi kalau nggak ada ya mati anyway gitu. Oke. Aku boleh lanjut lagi? Oke, silakan. Oke, YouTube subscription Asumsi itu adalah demand subscription lahir dari asas kelangkaan, scarcity. Dan Asumsi menciptakan kelangkaan dari eksklusivitas dalam setiap karya jurnalistiknya. Asumsi kalau bikin karya jurnalistik eksklusif deh. Kami yakin nggak bisa ditiru sama media lain gitu. Dicuri pernah dan sering gitu. Kami baru aja dicuri itu kemarin sama Insert Live. Kami bikin sebuah program diambil gelonggongan gitu aja gitu. Dan masa sih nggak boleh marah gitu ya ketika mereka dapat uang dari banyak iklan dan segala macam. Nah ini tadi yang kayak saya pernah bilang juga, banyaknya permintaan audiens untuk nonton video-video yang lebih panjang itu dan minim sensor tentu saja ya, karena YouTube kan kalau di subscription tuh lebih loose gitu, lebih loose. Asumsi berencana untuk bikin konten premium ini gitu. Kata kuncinya adalah demand. Ada nggak demand-nya gitu. Dan kenapa juga alasannya Asumsi bikin video feature instead of tulisan panjang gitu ya, kayak teman-teman Multatuli adalah kami melihat demand-nya orang Indonesia aja sebenarnya gitu. Lebih suka yang folklore yang diceritakan gitu. Aku sih masih inget zaman dulu waktu sebelum tidur lebih suka diceritain sama ibu dibandingin baca buku gitu ya. Dan itu yang kami tangkap lah gitu ya. Orang-orang Indonesia mungkin agak susah, lebih malas membaca, ya udah kita bacakan dalam bentuk video, kurang lebihnya gitu. Nah, ini ada di pertanyaan nanti mungkin ya. Gimana sih subscription di media lain gitu? Aku ngebandinginnya mungkin komika.id punya Mas Panji. Ini luar biasa banget ya aku ngelihatnya. Gimana ceritanya ada sebuah stand up show yang tiketnya sudah habis, itu bisa diperas lagi dengan cara menjual tiket live streaming gitu. Kita kalau nonton live itu yang dirasakan tuh bukan cuma perkara nontonnya, tapi vibe-nya, tapi juga adalah ketemu sama banyak orang dan segala macam gitu. Tapi ternyata kalau kita bikin konten yang langka, nggak akan ada nih yang bikin konten kayak gini lagi. Orang mau bayar, mau spend gimana pun harganya gitu. Saya punya teman yang kemarin baru nonton Anderson Park, mau bayar puluhan juta cuma buat ketemu dia dan foto gitu. Padahal bisa foto sama Pak Tarno anyway, agak mirip gitu ya. Gitu. Nah, tidak adanya tapi kalau kita tanya, apakah media A itu bikin sesuatu yang tadi saya bilang iklan Verdi Sambo pemberitaan Verdi Sambo dibikin eksklusif itu jadi laku dan orang mau membayar tentang berita itu? Enggak, karena ya tinggal lihat iklan pemberitaan B, C dan segala macam aja. Karena tidak adanya ketakutan audiens tidak mampu mengakses berita tersebut. Banyak kok di luar gitu. Nah, gimana sih sama Asumsi? Asumsi jadi seksi untuk diikutin, bahkan dengan berlangganan yang berbayar karena tidak ada media alternatif, tidak ada alternatif lain yang seperti Asumsi di luar sana. Setidaknya buat kami gitu ya di Asumsi gitu. Kami ngeliatnya gitu. Oke, ini terakhir sih, bagaimana cara tetap bertahan? Asumsi itu nggak pernah berubah. Oke, untuk bagaimana caranya tetap bertahan mungkin kita keep dulu. Oke, nanti ya. Nanti supaya kita juga ada bahan diskusi dengan teman-teman di sini. Namun Oke. saya penasaran dengan Project Multatuli. Bagaimana sebetulnya Project Multatuli membesarkan namanya sehingga kemudian hingga dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahunan ini sudah ada subscribers dan juga membership, banyak-banyak pembaca yang menginginkan bacaan-bacaan berkualitas dari Project Multatuli.
Mungkin bisa disampaikan ke kami, panitia? Oke, langsung. Mungkin kenalan dulu kali ya dengan Project Iya, Multatuli. kita kenalan dulu kali. Jadi seperti yang tadi dibilang, kami adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Inilah yang bikin kita akhirnya memutuskan untuk mengambil ini prinsip jurnalisme telaten atau slow journalism, di mana kami melakukan laporan berbasis liputan lapangan, data yang berfokus pada dan juga berdasarkan data serta berfokus pada dampak, bukan cuma traffic ataupun viralitas gitu. Lalu dari dua hal ini kami memutuskan untuk pursuing membership program, karena menurut kami pelibatan publik dalam kegiatan editorial dan model bisnis ini jadi kunci untuk gerakan jurnalisme publik. Dari namanya aja udah gerakan jurnalisme publik gitu, nggak mungkin kami tetap berjarak dari publik. Oke, lalu kenapa membership? Pertama, kami ingin mengembalikan kepercayaan publik pada media. Menurut laporan dari Reuters Institute yang memang punya digital news report dari tahun ke tahun, cuma 1 dari 3 orang Indonesia yang percaya bahwa media itu bebas dari kepentingan politik atau kepentingan bisnis. Jadi angkanya kira-kira sama-sama 30%-an gitu. Dan ini kayak parah banget ya, cuma 1 dari 3 orang percaya bahwa media itu tuh benar-benar ya bebas dari kepentingan publik atau politik. Karena kalau kita bilang media harus netral, tentu udah nggak, perbincangannya udah nggak ke situ. Tapi bahwa media itu bebas dari intervensi itu harus gitu. Yang kedua, kami ingin menjauh dari kerangka attention economy. Jadi kami ingin menjaga kualitas laporan dengan tidak menjadikan jumlah klik dan algoritma sebagai ukuran utama. Ini juga jadi penting karena ya seperti kita tahu ya sekarang dengan berita terhadap Twitter dan juga Facebook, platform kalau media terus-terusan mengandalkan platform-platform media sosial untuk mencari pembaca dan berkomunikasi dengan pembaca, suatu hari kami akan kehilangan mereka begitu saja karena ya platform bisa tutup kapan saja, kami bisa di-ban dari platform kapan saja. Baru kemarin kolaborasi kami dengan Floresa.co, salah satu media alternatif independen yang berbasis di Flores, NTT, itu di tautan artikelnya tidak boleh di-share di Facebook karena dianggap melanggar standar komunitas yang nggak jelas apa. Bagaimana kami melanggarnya itu tidak pernah dijelaskan. Jadi kami ingin keluar dari zona itu sih, attention economy, karena memang ya itu dikendalikan sama orang-orang yang bahkan kita tidak bisa appeal dan pada akhirnya mendehumanisasi manusia jadi hanya sekedar klik dan angka gitu. Yang ketiga, kami ingin bebas akses dan inklusif. Maksudnya adalah selama ini Project Multatuli kalau menerbitkan laporan itu di bawah Creative Commons License, yang artinya bahwa laporan kami itu bukan cuma bebas dibaca tapi juga bebas dipublikasikan lagi sama orang-orang. Jadi kalau tadi Mas Randi dengan berhak gitu ya, dia marah kalau dicuri, kami malah oke, silakan curi laporan kami. Karena kami percaya bahwa itu adalah basis untuk kepentingan publik. Kami percaya laporan yang kami lakukan itu perlu diakses sebanyak-banyaknya dan oleh karena itu kami membebaskan orang untuk merepublikasikannya. Ini membantu kami banget waktu kemarin kami kena laporan dari oknum-oknum yang bisa ditebak siapa. Ketika website kami nggak bisa diakses, kami bisa bilang ke media-media lain atau ke publik kalau oke, kami sedang mendapatkan serangan, orang nggak bisa akses laporan kami minta bantuan untuk Anda merepublikasikan artikel kami. Dan banyak sekali media-media yang melakukannya dan itu membantu. Oke, ini mungkin satu yang, karena saya sering ditanya gitu, apa bedanya membership dan subscription? Kalau misalnya bisa disingkat, membership itu kontrak sosial antara media dan juga pembaca. Jadi pembaca memberikan iuran, lalu kami sebagai gantinya memberikan akses dan juga pelibatan. Jadi nggak cuma transaksional, tapi juga ada kepercayaan dan solidaritas antara kami dan pembaca, di mana kami juga melakukan kolaborasi dan juga melibatkan pembaca. Misalnya kami mengundang pembaca dalam rapat redaksi, kami minta input dalam hampir setiap hal yang kami lakukan, kami biasanya tanya dulu ke pembaca. Bahkan untuk revamping website, kami tanya juga sebenarnya apa sih masalah kalian dengan website kami selama ini gitu. Jadi ketika dibandingkan dengan subscription, kami bisa bilang bahwa ini tuh nggak cuma sekedar transaksi, oke lu bayar, gua kasih konten gitu. Dan ketika kami mikirin target bisnis, target membership juga itu bukan cuma sekedar oke uangnya segini, bisa nutupin cost berapa. Tapi juga soal kepercayaan dan relationship kita sama pembaca. Sebenarnya bagaimana sih membership ini membuat kita bertumbuh dan bukan cuma pertumbuhan angka
tahu lah ya angka-angka yang biasa, revenue-nya berapa, cost-nya berapa, apa segala macam. Tapi juga pertumbuhan kita sebagai organisasi yang mendengarkan pembaca. Ini sekedar iklan, kami butuh kamu jadi kawan M, silahkan. Silakan bagi teman-teman yang mungkin nanti membutuhkan informasi ya, berita-berita dari Project Multatuli bisa langsung jadi membershipnya Project Multatuli atau sebutannya tadi Kawan M. Oke, luar biasa sekali pemaparan dari keduanya. Barangkali di sini teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau ya sekedar untuk berdiskusi dengan kita. Apakah ada yang ingin bertanya di sini? Tidak ada. Kalau gitu saya yang ingin bertanya ya. Luar biasa. Tadi kan sudah disampaikan ada berbagai jenis model. Ini ada perbedaan model di Project Multatuli dan juga di asumsi.co. Kalau saya bisa bertanya ini, bagaimana sebetulnya Project Multatuli melihat perkembangan media sosial ataupun juga media massa kita ke 5 tahun ke depan? Apakah Project Multatuli ini bisa survive di tengah-tengah demand yang tinggi? Kalau ada demand-nya ya bisa survive gitu. Yes, iya. Maksud saya bagaimana mengembangkan model bisnisnya? Apakah kemungkinan ini possible nggak? Jadi kami punya target dalam 5 tahun ke depan nih membership akan bisa cover 30% dari operational cost kami. Karena memang saat ini masih sekitar 5-10% dari operational cost. Sisanya ditutupi oleh dana hibah dan juga impact service. Kuncinya sih sebenarnya lebih ke kami sendiri ya, PR-nya marketing dan juga branding, karena sebagai media baru kami masih belum bisa terlalu masif. Pembaca kami kayak udah lumayan banyak, tapi juga ada perasaan bahwa kayaknya kita memang harus do something more than what we've been doing so far gitu. Selama Apa ini yang kira-kira akan dilakukan? Apa yang perlu diubah atau yang ditambahkan? kami masih riset sih soal itu, jadi belum bisa jawab juga gitu. Tapi contekannya, kira-kira apakah sudah ada proyeksi ke depan akan seperti apa? Saat ini kami fokus untuk mencari kolam pembaca baru. Misalnya sekarang pembaca kami masih berbasis di Jakarta, Surabaya, dan juga Jabodetabek ya, seperti media-media pada umumnya. Dan juga ketika kami dig deeper, sebenarnya pembaca kami masih banyak dari Twitter dan juga masih banyak laki-laki. Jadi kami ingin mencari profil-profil pembaca yang di luar itu, pembaca dari desa misalnya atau dari pulau-pulau di Indonesia yang lain, dan juga lebih banyak pembaca perempuan. Yang menyenangkan sih saat ini kami lebih banyak pembaca anak muda 18-34 tahun, dan kami percaya bahwa dengan melakukan marketing dengan lebih agresif kami bisa mendapatkan pembaca muda yang lebih banyak gitu. Apa yang kira-kira Mbak Devina ingin tingkatkan dari bisnis seperti ini, bisnis yang inovatif bisnis model? Apa ya? Dari Project Multatuli ini sendiri apa yang ingin ditingkatkan atau ingin diraih? Sebenarnya sih kalau kami ngomongin tujuan besar dari membership, sebenarnya kami mau apa? Kami ingin mengembalikan kepercayaan publik pada media. Tapi kami juga ingin ada the financial side of it, yaitu kami bisa menutupi operational cost dengan biaya-biaya dari publik ini. Tapi ketika kita bicara dengan lebih strategis atau taktikalnya, ya saat ini kami ingin meningkatkan pertumbuhan jumlah member dan juga retentionnya, bagaimana orang-orang bisa tetap stay bersama kita. Ketika kami bertanya kepada member-member yang berhenti menjadi anggota, alasan yang utama tuh ada 2. Pertama, mereka lupa perpanjang karena kami belum punya sistem otomatis untuk perpanjangan. Yang kedua adalah mereka sedang nggak punya uang gitu, which is fine. Karena memang kita nggak bisa memaksa semua orang kan. Apalagi sekarang media masih dianggap sebagai kebutuhan yang bukan utama. Karena orang ya seperti tadi, berita tuh bisa dibaca dengan gratis di tempat lain, jadi kenapa harus membayar? Sebenarnya kesadaran itu sih yang ingin kami bangun, bahwa tidak ada berita yang gratis. Kalau misalnya ingin jurnalisme yang berdampak, ya tolong bantu kami di media-media ini. Tolong bantu kami untuk berkembang dengan cara ikut membership begitu ya. Oke, kira-kira ini bisa bertahan lama tapi menurut Mbak Devina, apakah media lain juga bisa meniru? Mungkin nanti saya akan juga tanyakan ke Mas Randy. Mungkin kalau kita lihat sendiri akan tergantung dengan model media masing-masing ya. Kami timnya kecil, kami melakukan jurnalisme telaten, dan oleh karena itu kami bisa take the time untuk benar-benar ngobrol sama member kami, sebenarnya mereka maunya apa dan sebagainya. Tapi ketika
medianya sudah besar, sudah established, sudah ada sistem yang jelas, mungkin akan sulit replikasi model yang benar-benar sama. Jadi ketika kita ngomongin soal inovatif business model ya tergantung pada media masing-masing pada akhirnya. Sebenarnya model apa yang works for them. Oke. Kalau Mas Randy sendiri, yang ingin disampaikan Mas Randy? Oke. Saya mau mengutip dari lirik lagu band favorit saya, pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan. Itu lirik lagunya Efek Rumah Kaca dan saya percaya banget pasar bisa diciptakan. Asumsi mungkin kalau kita mikir-mikir pasarnya siapa gitu ya. Kalau nggak ada pasarnya kita bikin pasarnya gitu. Dan apa yang kita buat, hasil ciptaan kita harus bisa dipasarkan gitu. Karena pada akhirnya di ujung hari kita harus bisa bertahan gitu. Bertahannya kayak gimana tetap ada gitu. Jadi buat asumsi penting untuk terus bikin sesuatu yang beda supaya orang tahu tidak ada alternatif lain selain diasumsi gitu. Dan itu yang akan menimbulkan efek selanjutnya yaitu adalah keinginan orang untuk subscribe dan juga mau jadi membernya asumsi sih kayak gitu. Kalau boleh kita tahu produk-produk dari tayangan asumsi yang pada akhirnya membuat orang mau nggak mau saya harus subscribe ke asumsi, apa itu Mas? Oke. Sederhananya cuma ada 2 sih sebenarnya yang lagi rame banget. Distrik sama Kerah Biru gitu. Distrik itu sederhananya gini, cuma ngebahas sesuatu di daerah. Jadi kita pernah ngangkat Cikini nih gitu ya. Cikini itu terkenalnya sama Taman Ismail Marzuki dan juga IKJ gitu. That's it. Terus kita coba ngulik nih, IKJ itu awalnya kayak gimana ya gitu. Kok bisa tuh ada gado-gado namanya Bonbin, kebun binatang. Mana kebun binatang di Cikini gitu. Kita kulik gitu. Mungkin semua orang udah tahu gitu, tapi nggak semua orang dapat aksesnya dengan baik gitu. Makanya asumsi coba kulik gitu. Nah, kita lihat sisi lainnya gitu. Ada masalah apa sih sebenarnya di Cikini? Oh, ternyata soal banyaknya aborsi gitu. Kita coba kulik dari situ gitu. Orang-orang banyak nggak bahas Cikini? Banyak. Orang-orang banyak nggak bahas IKJ? Banyak gitu. Tapi ada nggak yang bahas kayak asumsi bahas gitu? Mungkin belum. Nah, asumsi jadi yang pertama untuk bahas gitu. Dan yang lainnya akan follow aja gitu. Dan itu yang orang-orang suka dari asumsi, point of view-nya asumsi yang orang-orang suka gitu. Dan itu kami yakin sampai sekarang belum ada media lain yang bisa memberikan itu. Dan tidak ada alternatif selain teman-teman untuk subscribe asumsi. Pede-pedeannya sih gitu. Kalau boleh tahu subscribernya di asumsi.co sudah berapa nih Mas ya? Trafficnya tinggi dong berarti ya? Trafficnya sih lumayan gitu, sesuai sama yang diharapkan. Karena baru dari Juli, kayaknya around 2.000 sampai 3.000-an orang yang subscribe tiap bulannya gitu. Dari YouTube Asumsi. Iya, YouTube asumsi ya. Dan yang serunya lagi tadi kan kalau Mbak Devina sama Multatuli kan nggak bisa perpanjang langsung gitu kan. Sedangkan kalau ini kan kapitalis tuh dari Google. Jadi mau nggak mau dia harus subscribe ketika lupa gitu. Itu tiba-tiba perpanjang lagi gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke audiens di sini, barangkali ada yang belum tahu bagaimana sih sebetulnya proses subscription ya. Subscription itu. Okay. Aduh, saya jadi sampai salah nih ngomong. Jadi kalau teman-teman buka channelnya asumsi gitu ya, dan kayaknya baru bisa di browser di laptop gitu kali ya. Di ini Android bisa, tapi kalau di iOS tuh belum bisa. Dan kita naruh sih sebenarnya caranya di tiap videonya asumsi. Nah, tapi kalau teman-teman buka klik videonya asumsi atau channelnya asumsi, itu ada tulisan tuh YouTube membership gitu. Jadi teman-teman bisa klik, terus nanti teman-teman bisa pilih mau jadi apa gitu. Mau ada 3 pilihan tersebut tuh ngasih benefit lain. Kayak misalnya kalau teman-teman yang paling murah itu teman-teman dapat video panjang. Jadi misalnya teman-teman suka sama video asumsi yang Soleh Pati itu kita pernah bahas tuh pekerjaan sebagai pelukis hantu gitu. Itu kita bahas cuma 30 menitan. Nah, ada durasi panjangnya yang kita diskusi panjang lebar sama Soleh Pati tentang hantu, tentang seperti apa sih ustadz dan apa segala macam kan suka ada pikiran-pikiran kayak gitu ya. Itu ada gitu dari subscription termurah. Tapi kalau yang lebih mahalnya lagi itu ada kelas master class. Jadi kalau Kerah Biru kan tadi yang kayak saya bilang itu bahas tentang profesi-profesi gitu ya. Ada kurir, ada sedot tinja, ada supir angkot perempuan, ada supir ambulan, dan banyak hal lagi gitu. Dan seperti liputan investigasi berarti, mirip-mirip seperti itu ya? Iya kayak gitu, kayak profiling sebenarnya, profiling gitu. Nah, orang-orang tersebut kita ajak untuk membuat sebuah master class, ini yang berhubungan sama bisnis ya,
untuk teman-teman yang udah subscribe ini bisa ikutan kelas tersebut dan dapetin ilmu-ilmu dari mereka. Sebenarnya kayak gitu sih. Itu yang kita tawarkan dan ternyata bahkan itu pun masih kurang gitu. Kayak tolong dong bikin di daerah tersebut, daerah saya, daerah ini dan segala macam. Kedepannya kita pengen ya udah ayo kalau emang teman-teman mau di daerah teman-teman kita akan buka teman-teman jadi volunteernya. Kemudian juga teman-teman kalau memang pengen ikutan juga untuk berdonasi, subscription tadi juga bisa dan segala macam. Jadi kita jalan bersama teman-teman gitu. Oke. Itu kedepannya kepikirannya sih kayak gitu. Oke, dan kalau saya tidak salah ini sepertinya baru satu media itu asumsi.co aja yang seperti ini di Indonesia ya, yang Iya. menggunakan proyeksi subscription untuk menjangkau audiensnya, Iya, betul ya? Sama dengan Project Multatuli, mirip-mirip seperti itu? Kalau yang aku tahu ya kalau yang di media yang kayak asumsi mungkin iya karena mungkin masih belum dilihat sebagai hal yang penting sebenarnya kalau buat media-media lain gitu ya. Tapi asumsi itu merasa semua peluang dan semua kesempatan tuh harus dicoba sih. Kalau gagal ya udah kita tutup, kalau enggak ya kita lanjut. Sebenarnya perkara itu aja sih. Potensinya bagaimana ini Mas Randy? Kalau Mas Randy ini kan business development ya, Iya. spesialis asumsi, berarti sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan datang Oke. dalam bisnis media. Seperti apa? Apakah memang ternyata metode subscription ini akan bisa berjalan dengan baik, berkembang, dan juga mungkin bisa ditiru menjadi pionir untuk media-media lainnya yang pastinya akan saling bersaing ya? Oke. Mimpinya sih kami pengennya ada di OTT gitu. Entah ada di video.com mungkin atau ada di Netflix gitu mungkin atau ada di HBO dan segala macam gitu. Tapi gimana cara meyakinkan kalau akan ada para subscriber baru untuk para OTT tersebut kalau asumsi itu belum punya angka gitu. Belum punya data kalau emang bener kok ada kok yang mau subscribe karena asumsinya gitu. Lebih perkara itu sih gitu. Kalau kita bisa nunjukin Netflix nih, Netflix kita udah ada 10.000 orang yang secara sadar ngasih uangnya 20.000 rupiah tiap bulannya untuk subscribe kontennya asumsi. Ayo dong kita kolaborasi yuk bikin video gitu. Kemungkinan besar kamu akan dapat member baru gitu. Itu yang coba kita pikirkan sih sebenarnya gitu. Angka-angka tersebut riset-riset tersebut yang untuk nunjukin kalau kita tuh ada value-nya gitu. Value-nya ketahuan based on apa ya riset tersebut. Ini dalam bentuk riset dan development kita sih sebenarnya. Gitu. Goals-nya ke depannya ya mungkin kita bisa jadi OTT-nya juga gitu, we never know gitu. Oke, ini mungkin akan bersinggungan dan juga berhubungan dengan yang tadi yang ingin Mas Randy sampaikan. Bagaimana bisnis ini bisa bertahan, mungkin kita bisa melihat bersama-sama di PowerPoint. Oke, slide yang agak terakhir kayaknya. Oke, Sebelum mungkin terakhir. bisa dibantu. Bagaimana cara asumsi tetap bertahan gitu ya. Dan Singkat saja. ini singkat banget nih ya. Asumsi itu nggak pernah berubah. Asumsi itu cuma berusaha adaptif dengan apa? Dengan kebutuhan pasar. Pasar maunya seperti apa kita coba buat gitu. Tapi apakah itu juga akan membuat asumsi berubah? Enggak gitu. Asumsi cuma adaptif aja gitu. Gimana caranya kita tahu kebutuhan pasar? Secara berkala kami melakukan market intelligence gitu. Kita Riset pasar. Iya, kita Oke, riset pasar, kita juga riset followers asumsi, opportunity-nya seperti apa, kemudian juga needs-nya seperti apa. Itu yang jadi basis gitu. Karena kalau kita jalan tanpa basis, bahkan jalan dengan basis saja kadang suka nyemplung gitu. Apalagi tanpa basis gitu sih. Oke, baik. Kalau tadi dari asumsi.co saya ke Project Multatuli. Singkat saja Mbak, bagaimana Mbak berusaha untuk mengembangkan bisnis dari Project Multatuli ini? Tadi sudah disampaikan dari asumsi modelnya seperti apa, mungkin Project Multatuli bisa sharing ke kita. Kalau Randy kan pakai bahasa yang Iya. agak-agak ini ya, pasar apa segala macam. Betul. Kami juga sebenarnya melakukan itu. Kami ya ngobrol dengan kawan M kami karena mereka adalah pembaca kami yang mungkin nggak baca setiap artikel, tapi mereka setia mendukung kami dan kami percaya bahwa suara mereka lah yang perlu kami dengarkan. Jadi kami melakukan itu sih. Kami terbuka, berusaha untuk tetap relevan dengan pembaca. Jadi istilah kami itu bertumbuh bersama pembaca. Oke. Sebenarnya emang ketika kita membicarakan media dan ketika tadi Randy bilang kayak is this the sunset of media industry? It's not. The future of journalism is already here and it's us gitu kan. Kayak media-media seperti Asumsi dan Project Multatuli ini kami tidak melakukan hal baru dalam hal journalism, tapi kami melakukan hal baru dalam bagaimana kami mendekatkan diri dengan pembaca supaya kami tetap relevan dan oleh karena itu pembaca masih mau dukung kami gitu.
Oke, luar biasa sekali. Singkat saja dari Mas Randy dan juga Mbak Devina untuk merangkum apa yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana ke depannya? Apakah memang betul bisnis ini bisa beradaptasi dengan model-model yang sudah disampaikan oleh Mas Randy dan juga Mbak Devina? Oke, kami percaya sesuatu yang sampai ke hati itu akan menggerakkan manusia gitu, dan itu yang asumsi lakukan, bukan cuma perkara soal uang, tapi tadi kayak Mbak Devina bilang gitu, kadang tuh yang menggerakkan orang tuh hatinya gitu, dan itu yang asumsi coba buat dengan mendekatkan hatinya asumsi dengan hati pembaca dan juga penonton, itu akan membuat penonton ngerasa kalau asumsi pengen jalannya kayak gini terus, maka harus kita bantu gitu. Dan bentuk bantunya seperti apa? Dengan si membership tersebut sih gitu. Oke, dari Mbak Devina ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin teman-teman satu, oke. Bagaimana panitia, apakah masih bisa waktunya? 2 menit lagi ya, oke. Singkat saja Mbak, dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum. Oke, lagi serak, oke. Lagi gak enak apa sakit tenggorokan. Oke. Mau tanya, kan ini asumsi itu kan jurnalis alternatif ya. Asumsi sebagai jurnalis alternatif. Iya, tapi kenapa brandnya namanya asumsi? Padahal asumsi itu kan bisa diterjemahkan sebagai persepsi ya. Oke, Persepsi itu kenapa kan, namanya asumsi? ya persepsi kan Oke. cenderung pakai afektif, sedangkan jurnalis itu harus pakai data dan fakta. Nah, apakah konten-konten yang disediakan itu cenderung hanya menggunakan perasaan saja, afektif saja, tanpa didasarkan dengan riset, dengan observasi. Terus untuk Mas Randy ya. Terus untuk Mbak Devina tadi kan bilang kalau di Multatuli itu tidak terpacu pada media sosial karena itu platform yang bisa kapan-kapan hilang gitu ya. Apakah artinya di sini Multatuli itu mengindahkan tren digital, sedangkan sekarang kan era kontemporer yang skalanya digital gitu loh. Apakah hanya cukup dengan observasi secara offline saja gitu. Dan terus kenapa supaya untuk menjangkau audiens yang sebanyak itu tidak menggunakan teknik SEO pada website. Karena teknik SEO pada website sekarang itu dipakai oleh semua media-media yang ada untuk mendatangkan traffic. Apalagi kalau tujuannya untuk media alternatif supaya pembaca mendapatkan berita yang ini yang tidak framingnya itu pada pihak tertentu gitu. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Dan saya dengan Ratu Eka BKJ. Dengan siapa Mbak? Ratu Eka BKJ. Oke, terima kasih. Meskipun saya juga jadi sulit untuk Iya. mendengar namanya siapa. Maaf Baik. lagi. Mungkin Sakit tenggorokan. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dulu, tadi sepertinya panjang sekali pertanyaannya ke Project Multatuli. Mungkin kita bisa langsung ke Project Multatuli terlebih dahulu ke Mbak Devina. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Pertama, gimana kami mau mendistribusikan media dan kenapa nggak coba SEO? Ketika saya bilang bahwa kami nggak mau terlalu bergantung pada media sosial, itu bukan berarti kami benar-benar lepas dari media sosial. Tentu saja enggak, karena benar-benar kami masih dapat pembaca banyak dari Instagram dan juga Twitter. Nah, yang ingin kami lakukan sekarang itu adalah mengembangkan audiens kami dalam bentuk Nawala, subscriber di website kami, yang kemudian komunikasi sama kami dalam bentuk Nawala atau newsletter. Ini kami rasa jadi lebih penting karena jadi lebih sustainable, karena kami bisa mendapatkan data pelanggan kami langsung, bukan cuma sekedar handle dari media sosialnya saja kayak username-nya dan segala macam yang bisa hilang kapanpun. Elon Musk misalnya kayak lagi mabok terus oke, gue tutup Twitter hari ini gitu kan, lalu kami kehilangan semua pembaca kami. Enggak, kami
pengen membuat basis data pembaca sendiri, database pembaca sendiri supaya suatu hari ketika platform media ini sudah hilang atau tidak bisa diandalkan lagi, kami masih punya pembaca gitu. Tentunya kami juga sekarang masih memikirkan channel-channel komunikasi lain yang bisa kami pakai untuk mendistribusikan konten. Yang kedua, pertanyaan soal SEO dan juga traffic itu adalah dua hal yang jauh dari pikiran kami, karena pertama laporannya Project Multatuli itu panjang-panjang, dan kalau misalnya kamu belajar SEO, biasanya laporan panjang tuh nggak ramah SEO karena harus ada sekian banyak keyword yang kamu masukkan dalam satu laporan itu, dan itu akan mengganggu flow penulisan. Sementara kami juga seringkali pakai jurnalisme naratif, storytelling gitu, ketimbang memenuhi tulisan itu dengan keyword seperti yang biasa dilakukan kalau media-media itu berbasis pada SEO. Dan ketika memang SEO itu bisa membantu kami dalam mendapatkan banyak pembaca benar, tapi kami juga nggak mau terlalu bergantung pada traffic gitu, karena kami mau lebih berfokus pada laporan ketimbang pada traffic. Jadi memang itu bukan suatu hal yang kami pertimbangkan, meskipun memang penting sih ketika kami ingin mencari pembaca baru gitu. Baik. Tapi concern lebih besar lah. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ke Mas Randy. Oke, aku tepuk tangan lu mbaknya. Pertanyaannya sulit karena berat tadi ngomongnya. Oke, kalau kenapa namanya asumsi? Jadi aku ingat waktu itu aku bikin kredensial asumsi tahun ini. Aku tanya tuh ke Pange kan, kenapa sih namanya asumsi gitu? Ini bercanda dia sih, ya karena maunya gitu. Tapi kan nggak bisa ya diomongin kayak gitu ya. Tapi asumsi itu kalau dari KBBI-nya adalah anggapan asumsi yang dianggap pendapat yang dianggap benar awalnya gitu. Awalnya kayak kita rasa ini tuh bener deh gitu. Makanya kita verifikasi dan kita validasi dengan program-program kita. Kurang lebihnya gitu sih kenapa namanya asumsi. Bukan cuma kayak buat gue bener lu semua harus percaya. Enggak gitu. Anggapan yang kita anggap benar ya kita validasi gitu. Itu sebenarnya awal dari asumsi. Cuma balik lagi ke belakang, waktu itu Pange kan bikinnya sebagai vlog politiknya dia gitu. Ya buat dia ini adalah sebuah asumsinya dia gitu. Sebenarnya cuma sekedar sesederhana itu sih gitu. Karena agak aneh juga kalau kita ntar nanya kenapa namanya narasi, kenapa namanya voice segala macam gitu. Itu akan jadi panjang sih sebenarnya. Tapi kalau sederhananya sih kayak gitu. Anggapan yang dianggap benar awalnya gitu. Oke, baik, sudah menjawab ya kira-kira Mbak ya, menjawab pertanyaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita. Tadi kita sudah berbicara cukup panjang, hampir sudah lebih bahkan dari 1 jam sepertinya ini ya, kepada Mbak Devi Nayo dan juga Mas Randy Arbiantama yang sudah hadir di sini. Saya akan mencoba untuk merangkum pembicaraan kita di sore ini. Bahwa kalau saya sendiri melihat kedua media ini memang cukup unik dibanding media-media lainnya. Project Multatuli yang berbasis newsletter ataupun tulisan, dan juga asumsi yang berbasis dengan video, tapi ada benang merahnya yaitu mencari fakta yang tersembunyi atau hal-hal yang unik yang tidak dilihat oleh media lain. Ini sebagai bentuk inovasi dari model bisnis dalam dunia media yang mungkin berbeda dibandingkan dengan media-media lain. Kalau tadi saya mendengarkan dari pernyataan kedua narasumber kita ini, memang untuk dua proyek ini, Project Multatuli dan juga asumsi bisa berkembang, ini memang dibutuhkan demand dengan juga mendengarkan dari kebutuhan masyarakat ya, yang juga tadi turunannya ini lebih sukanya apa, kira-kira masyarakat kebutuhannya apa, sukanya apa, kira-kira sesuai dengan kebutuhan lain, dan buat sesuatu yang berbeda, yang sifatnya langka, yang tidak dilihat oleh media lain, sehingga mau tidak mau masyarakat itu akan cenderung menggunakan media kita. Oh, saya mau melihat sesuatu dari sudut pandangnya asumsi deh, yang unik, yang berbeda. Kalau media lain kan sama ya, seperti contohnya Verdi Sambo, sampah, apa segala macamnya. Dan ini cuma terjawab di dua media, Project Multatuli dan juga di asumsi. Dan juga melibatkan keterlibatan publik dengan menggunakan membership dan subscription untuk merasa lebih eksklusif tapi sebetulnya inklusif. Begitu ya. Dan juga menghasilkan kepercayaan publik kembali kepada media, karena kita meliput sesuatu yang seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terbatas, tetap akan mengedepankan kode etik, ya, kode etik penyiaran, kode etik jurnalistik, tapi melihat sesuatu out of the box. Betul sekali ya, Mas Randy? Betul. Oke, dan
Tidak terasa sudah 1 jam lebih, 1 jam 15 menit kalau saya tidak salah menghitung ya. Perjumpaan kita di Innovative Business Model in Ever-Changing Landscape of Digital Media. Saya Gracia Baron Tobing, pamit dari hadapan teman-teman semua di sini. Tadi sudah disampaikan kurang lebihnya oleh kedua narasumber kita. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang barangkali juga ingin membangun media, ya, bisnis media, dan juga bisa menjadi wawasan tersendiri buat kalangan pribadi ataupun organisasi. Sekian, sampai bertemu di acara-acara selanjutnya atas nama Jakarta Content Week 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam sesi Innovative Business Model in Ever-Changing Landscape of Digital Media. Kami tentunya masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2022. Anda tentunya bisa mengakses seluruh sesi Jakten 2022 di website jakten.id. Tentu ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2022. Tetap sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.